Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Ibu Selvia Erita MPD. Seterusnya teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita kesempatan untuk belajar atau kuliah seperti mana biasanya, dan tidak juga lupa kita hadiahkan sholawat beserta salam buat junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Adapun kami dari kelompok 4 akan membahas tentang metode posisi palsu, di mana anggota kami yaitu saya sendiri, Opetri, dan rekan saya Nurma Syahera, Hikmah Nelda, dan juga Fadal. Langsung saja saya akan membahas tentang pengertian dari metode posisi palsu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode posisi palsu. Nah, apa itu metode posisi palsu? Metode posisi palsu adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas interval yang mengurung akar. Selanjutnya, apa tujuan dari metode posisi palsu? Nah, tujuan dari metode posisi palsu ini adalah untuk menemukan akar pada suatu selang dengan cara menarik garis dari gambar fungsi dengan nilai yang satu negatif, yang satu positif. Baik, adapun penjelasan menggunakan grafik. Nah, misalkan kita mempunyai grafik yang berbentuk seperti ini, yang dinamakan dengan fungsi X. Setelah itu kita tentukan dua titik. Nah, kita misalkan di sini titik A. Dan juga di sini kita misalkan dengan titik B. Setelah itu, kita langsung tarik garis ke bawah, yaitu di titik A ini. Dan juga di titik B ini. Namun di titik B ini, kita tarikkan garisnya ke atas. Nah, titik A ini harus negatif dan titik B ini harus positif karena kita mengikuti pada pengertian dari metode posisi palsu tadi. Setelah itu, kita tarik memanjang antara garis penghubung ini, fungsi A dan fungsi B pada garis fx ini. Kita tarik dari A ini ke B. Maka di garis penghubung ini kita dapat titik C pada tengah-tengah ini. Nah, ini kita dapat titik C, di mana titik C ini kita sebut dengan akar. Itulah tentang penjelasan menggunakan grafik. Baik, selanjutnya adapun langkah-langkah dalam mencari akar dengan metode posisi palsu. Yaitu pertama, tentukan nilai AB, di mana AB ini adalah selang A dan selang B, seperti di grafik tadi yang telah dijelaskan. Selanjutnya, lakukan pengecekan dengan ketentuan fungsi A dikali fungsi B kecil sama dengan 0. Jika sudah benar, dilanjutkan dengan mencari akar dengan rumus C sama dengan B dikurang F fungsi B dikali B kurang A, fungsi B dikurang fungsi A. Nah, hitunglah nilai FC-nya. Yaitu hitung galat sama dengan C1 dikurang C per C. Di mana C1 kurang C per C ini adalah nilai mutlak ya teman-teman. Lanjut ke iterasi kedua dengan menentukan nilai A1 B2 dengan selang AC atau CB.
Cek jika fungsi X dikali fungsi Y kecil sama dengan 0, maka nilai itulah yang dipilih. Cek jika fungsi A dikali fungsi C besar sama dengan 0, maka tidak memenuhi syarat ya. Selanjutnya jika f fungsi A dikali fungsi C kecil sama dengan 0, maka memenuhi syarat. Nah, kita harus teliti dalam mengecek fungsi dari soal-soal. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai pengertian dari metode posisi palsu. Selanjutnya, rumus dari metode posisi palsu ini akan dijelaskan oleh rekan saya Hikmah Nelda. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.